وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa ada di semua, para pendengar rahimana wa iyyakumullah ajma'in. Mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini adalah malam yang kedua ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat ridhonya kepada kita semua, dan mudah-mudahan keberkahan bulan Ramadan dilimpahkan kepada kita semua. Untuk menambah wawasan pada kesempatan yang sangat istimewa ini, kita akan membahas tentang masalah baru-baru ini dibahas di TV One ya, tentang masalah membuka warung, warteg dan sebagainya lah ya pada bulan Ramadan. Nah, bagaimana pandangan ulama tentang masalah ini? Membuka warung ya, secara zahir itu kelihatannya itu adalah i'anatun 'alal ma'siyah ya. Menolong orang untuk berbuat maksiat ya. Nah, cuma yang paling penting di sini sebenarnya adalah niat daripada orang yang membukanya. Itu yang paling utama. Jangan sampai ada terlintas di dalam hatinya karena ingin untuk mendapatkan materi, kemudian dia memberikan makan atau membiarkan orang untuk ya membeli makanan kepada dia, kepada orang yang wajib harus puasa dan tidak ada uzur syar'i bagi orang itu untuk makan. Nah, kalau seperti itu modelnya udah masuk dalam kategori i'anatun 'alal ma'siyah. Nah, di dalam kitab Kasyifatus Saja dijelaskan bahwa Kasyifatus Saja ini adalah syarah daripada Safinatun Najah ya. Ada beberapa orang yang boleh untuk tidak puasa. Yubahul fitru fi Ramadan li sittah. Dibolehkan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan 6 orang. Pertama lil musafir, 6 kelompok orang musafir. Yang kedua al marid, orang yang sakit. Yang ketiga adalah wasyaikhul haram, yaitu orang yang sangat tua, al kabirul dhaif, orang sudah tua, rentan tidak mampu untuk puasa. Wal hamil, dan orang yang hamil. Wal atashan, orang yang sangat atashan, sangat haus. Haitsu lahiqahu masyaqqatun syadidah la tahtamilu aidatan. Dia karena hausnya, dia itu sudah benar-benar tidak tahan ya. Kalau dia itu tidak minum atau tidak membatalkan puasanya, bisa dia celaka. Termasuk misalnya al-ja'i, orang yang sangat lapar. Kemudian walil murdi'ah, perempuan yang menyusui, itu orang hamil. Nah, kemudian orang yang murdi'ah, perempuan yang menyusui walau musta'jarah atau mutabarri'ah, sekalipun perempuan itu adalah orang yang diupah atau dia menyusui orang lain secara suka rela. Jadi kalau niat utama orang yang membuka warung ini adalah untuk menjual makanannya kepada 6 orang yang atau 6 kelompok yang sudah disebutkan tadi itu, maka tidak ada jalur untuk mengatakan bahwa itu adalah dia itu berdosa. Oleh sebab itu sebaiknya kayaknya itu dia pasang banner istilahnya tidak melayani orang yang wajib untuk berpuasa misalnya. Nah, karena kalau dia itu membuka warung, kemudian ada orang yang datang membeli makanan, dan yang membeli makanan ini adalah dimakan langsung di tempatnya, dan dia tahu pasti jelas misalnya orang yang makan itu adalah tidak musafir misalnya, kemudian tidak ada unsur-unsur yang 6 tadi itu, berarti itu i'anatun 'alal ma'siyah, berarti berdosa. Kenapa? Karena ya membantu orang untuk berbuat maksiat. Nah, di sini saya akan bacakan fatwa al-Azhar ya, fatwa ulama-ulama Azhar tentang masalah apakah boleh membuka warung makan
pada siang bulan Ramadan. Di sini ada bentuk pertanyaan, hal yajuzu fathul mata'im fi nahari Ramadan. Apakah boleh membuka mata'im, warung makanan pada siang bulan Ramadan? Di sini beliau menjelaskan, walladzi yamliku mahallan li bai'i ma'kulat atau masyrubat. Orang yang memiliki tempat untuk menjual makanan atau masyrubat atau minuman, qad tatanawalu ba'idan anhu, yaitu tanawalu ba'idan anhu, yang mana makanan itu, minuman itu dimakan jauh dari badannya, berarti tidak dimakan langsung. Au tu'addu li tanawiliha fi waqtin yahillu fihi tanawuluha, atau diyakini bahwa makanan tadi itu dibeli tapi nanti akan dimakan di waktu yang boleh untuk dimakan. Misalnya dia beli makanan tapi untuk berbuka misalnya kan, untuk buka, berarti tidak dimakan di depannya. Kalau dimakan di depannya kan ketahuan ini orang apa yang makan ya, orang musafir atau tidak misalnya ya. Nah kalau seperti ini la wajha liman'ihi min zalika, tidak ada jalur untuk melarangnya untuk membuka, madama selama dia tidak madama lam yara al munkara, selama tidak melihat kemungkaran, lam yural munkar, tidak dilihat kemungkaran, yurtakabu amamahu, selama tidak melihat kemungkaran itu dilaksanakan, dipertontonkan di depannya, bitanawulil mushtari lahu fi nahar Ramadan, dengan cara orang yang membeli tadi itu memakan apa yang dibeli itu pasti siang Ramadan, padahal dia itu tidak musafir. Nah, dan niat utamanya itu adalah ya tadi, niat utamanya adalah warwaqi yaqdi bi taysiri husulin nas ala ma yahtajun. Niat utamanya adalah untuk mempermudahkan orang untuk memperoleh apa yang mereka butuhkan. Wal ismu alaihim bi isti'mali ma yaqau tahta aydihim. Adapun masalah dosanya itu mereka sendirilah yang menanggungnya ya. Kalau misalnya dia makan tapi makannya di luar, enggak tahu di mana dimakannya. Nah, tapi kalau di depannya dan dia tahu itu bukan orang musafir dan dia tahu itu bukan orang yang ya dibolehkan untuk berbuka, oh berarti itu haram dia itu ya. Nah, oleh sebab itu berarti secara umum belum bisa kita katakan wajib harus ditutup, karena tadi ada 6 kelompok yang bisa ya untuk makan pada siang bulan Ramadan atau tidak berpuasa. Nah, kemudian beliau di sini melanjutkan, amal ladzi yamliku mat'aman yatanawalu fihi nas ghadha'ahum aw maqwa tutanawalu fil masyrubat. Adapun masalah warung makan, kemudian langsung orang yang belanja itu makannya di sana, atau warung minuman misalnya minum di sana, fa in kana zalika tanawul fi nahar Ramadan, kalau dia makan itu pada bulan Ramadan, siang bulan Ramadan, kemudian wa tu'akkadu anna mutanawilahu mubtirun la uzralah fi iftar. Nah, ini dan bisa dikuatkan, dipastikan bahwa orang yang makan atau orang yang minum di tempat dia itu adalah muftir, dia membatalkan puasanya, artinya tidak puasa, la uzralah, dan tidak ada uzur bagi dia itu fil iftar, tidak ada uzur di dalam al-iftar, di dalam membatalkan puasanya, kanat musa'adatu ada zalika muharramah, maka musa'adah artinya membantu orang untuk demikian itu adalah muharramatan, yaitu diharamkan. Ya, karena kenapa itu masuk dalam kategori ya ya'inatun 'alal ma'siyah, menolong orang di dalam berbuat maksiat ya. Terakhir di sini saya akan membacakan penjelasan yang terdapat di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Nah, di sini dijelaskan kullu muamalah, setiap muamalah
setiap transaksi kabe'in seperti jual beli, wahibah, ini makanan kan, jual beli makanan, hibah, nazar, sedekah. Sedekah ya yusta'malu fi mubah wa ghairi. Bisa saja digunakan untuk yang mubah dan bisa juga untuk yang haram atau yang tidak dibolehkan atau makruh. Fa in alima aw zanna anna akhidahu, jikalau dia alima itu udah yakin 100%. Aw zanna atau keyakinannya 75%. Anna akhidahu sungguhnya orang yang mengambilnya. Akhidahu orang yang mengambilnya, orang yang membelinya, yasta'miluhu fi mubah. Dia gunakan dalam hal yang dibolehkan. Ka'akhzil harir lima yahillulah. Seperti misalnya ngambil sutra untuk orang yang dibolehkan untuk memakainya dan sebagainya, ya, yang lain-lainnya. Kalau seperti ini katanya hazil muamalah bila karahah. Maka muamalah ini tidak masuk dalam kategori makruh. Wa in zanna annahu yasta'milu fi haram kal harir lil baligh. Kalau misalnya dia ya zona, ini baru zona. Artinya menyangka kurang lebih 70% ya, keyakinannya dia akan digunakan dalam hal yang haram. Kal harir lil baligh, seperti misalnya sutra digunakan untuk yang balik, misalnya dia jual minuman keras untuk diminum, na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik, ya. Oh, kalau begitu hurimat hadzil muamalah, maka muamalah ini, transaksi ini dianggap haram. Ini kalau alima atau yakin sama zon. Yakin itu 100%, kalau zon itu kurang lebih sekitar 75%. Wa in syakka, nah kalau ragu bagaimana? Kalau ragu misalnya apakah ini akan dimakan oleh orang yang ada uzurnya atau tidak ada, wala qarinah, dan tidak ada indikasi bahwa yang makannya itu adalah orang yang dibolehkan, kurihat, oh masih dalam kategori makruh, kurihat. Wa tasihha al muamalah fi hadhihi salasah, dan muamalahnya tetap sah, ya. Muamalahnya tetap sah, ya. Nah, dari penjelasan tadi itu jadinya tidak bisa serta-merta kemudian dikatakan wajib harus tutup warung makan, karena orang yang boleh makan atau tidak puasa dalam bulan puasa itu tadi sudah disebut ada 6 orang. Bahkan tadi saya baca juga bahwa di Saudi itu warung makan itu dibuka khusus untuk terutama sekali turis maksudnya zairin, orang yang ziarah, orang yang misalnya umroh dan sebagainya, ya. Karena orang yang umroh berarti musafir dia. Jadi kalau musafir boleh dia makan, artinya boleh dia ndak puasa. Nah, oleh sebab itu kembali kepada orangnya, ya. Ya kita husnuzon ya kepada orang-orang yang misalnya membuka makanannya, ya mudah-mudahan niatnya itu adalah untuk orang yang memang boleh untuk makan, bukan hanya sekedar untuk mendapatkan materi saja, ya. Dan ya tentunya juga bagi orang-orang yang membuka itu sebaiknya jangan terlalu jangan terlalu terbukalah gitu, karena perlu juga menghormati bulan Ramadan, menghormati orang-orang yang berpuasa. Nah, cara kita menghormati orang berpuasa itu adalah dengan tanpa tidak makan di depannya, apalagi tidak makan di sembarang tempat. Itu salah satu cara kita untuk menghormati mereka, menghormati bulan Ramadan. Sebagaimana kita cara menghormati orang yang makan, ikut makan. Ini sistem cara, ya, untuk menghormati. Misalnya, ya, ada tamu datang, kemudian kita persilakan makan. Sebaiknya tuan rumah itu ikut makan. Itulah cara menghormati. Nah, demikian juga di saat orang tidak boleh makan, ya, cara menghormati mereka itu adalah dengan cara, ya, jangan makan di hadapannya, jangan terlalu terbukalah gitu, ya, supaya jangan menimbulkan masalah gitu.
Ya kira-kira seperti itu mungkin kurang lebihnya penjelasan kita pada kesempatan yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد